Ajak basmi bazar, jubir Partai Umat disebut pentol korek diberi nyawa, ditulis oleh Anto Cahaya. Sungguh aneh rasanya para oposisi begitu takutnya sama netizen atau pegiat media sosial yang kerap mereka sebut bazar RP. Padahal tuduhan soal bazar RP itu hanya menunjukkan ciri orang kalah. Netizen asal membela pemerintah sudah pasti disebut bazar RP atau pendengung pemerintah. Sebetulnya tidak selamanya kelompok masyarakat yang aktif di sosial media itu membela pemerintah. Terkadang jika pemerintah atau jajarannya ada yang tidak benar kebijakannya suka dikritik juga. Nah, tentu berbeda dengan pegiat sosial yang datang dari oposisi serta simpatisannya itu. Apapun kebijakan pemerintah ya sudah pasti salah, atau lebih tepatnya mencari salah. Dari sini saja sudah berbeda arah. Mereka para oposisi dan simpatisan cenderung merusak tatanan. Bahkan terkadang suka pamer kebodohan dengan menyalahkan Jokowi. Apa saja salah Jokowi, maka ada istilah kaum Salawi, semua salah Jokowi. Nah, hal begini yang harus diluruskan, agar yang waras tidak ikut ketularan begonya. Jadi kalau kelompok dan simpatisan oposisi merasa kewalahan dan takut dengan keberadaan buzzer, maka keblinger. Tapi di satu sisi buzzer justru naik kelas sih, diperhitungkan oposisi. Seperti yang menimpa Humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawardaya berikut ini, yang mengajak Partai Demokrat untuk sama-sama melawan pasukan buzzer RP atau para pendengung pendukung pemerintah. Mustafa menuding keberadaan para buzzer itu seperti dilindungi oleh orang istana, karena itu mereka bekerja tanpa kenal malu. Ayo Cyber @pdemokrat, kita bersama Cyber @dpp_Partai Umat bergerak memberantas pasukan #buzzer RPU, kata Mustafa di akun Twitternya Selasa 9 November 2021. Dan katanya lagi, meskipun mereka mungkin sangat kuat dan bekerja tanpa kenal malu dan mungkin terlindungi, kita bisa mulai saja, bismillah, sambungnya. Jika dipikir-pikir lucu juga jubir partai gurem ini. Dan tidak butuh waktu lama cuitan Mustafa itu pun disambut beragam komentar. Cuitan Mustafa itu pun lantas dikomentari pegiat media sosial Dede Budiarto atau Kang Dede. Komisaris PT Pelni itu menyindir Mustafa dengan masalah mundurnya beberapa kader dan pengurus Partai Umat. Internalnya aja amburadul, sok-sokan mau basmi-basmi. Begini kalau pentol korek dikasih nyawa, manusia tidak punya malu, sindirnya. Lumayan keras sindirannya dan bikin bahan tertawaan. Membayangkan pentol korek diberi nyawa? Tidak keliru memang jika diperhatikan struktur tongkrongan Mustafa. Lagian, benar juga, Partai Umat yang baru seumur jagung itu banyak ditinggal para kadernya. Bahkan tidak tanggung-tanggung mirip acara bedol desa. Terlihat beberapa daerah menyatakan diri ogah cawe-cawe di partai besutan Amin Rais tersebut. Maka tidak keliru jika dikatakan ambur adul. Semestinya fokus saja sama pembenahan internal dan melakukan konsolidasi antar anggota bukannya malah mengurusi buzzer di sosial media. Sungguh tak habis pikir bagaimana ia bisa jadi jubir ya. Jika melihat kualitas jubirnya saja seperti itu, apa yang dapat diharapkan dari Partai Umat? Masyarakat dengan mudah dapat menebak dapur partai. Rasanya tidak jauh beda kualitasnya. Partai Umat bahkan kemungkinan tahun 2024 nasib suaranya Nasakom atau nasib 1 koma. Itu masih lebih baik, jangan-jangan malah dapat nanola atau nasib 0 koma. Hahaha. Jabatannya saja keren Humas DPP Partai Umat, tapi justru tidak mencerminkan kehumasannya. Dia pikir buzzer itu sebangsa lelembut bukan masyarakat. Lagi pula salah alamat kalau mengajak basmi buzzer. Itu sama saja mengajak perang dan tidak perlu butuh dikomando, mereka akan melawan. Dan tidak ada hubungannya dengan istana. Apa Mustafa itu tidak paham yang mereka lawan masyarakat? Mereka itu masyarakat yang peduli terhadap negerinya. Dan jumlahnya pun jutaan orang. Bahkan berlipat-lipat banyaknya buzzer NKRI dari para kader dan simpatisan Partai Umat. Mengajak perang buzzer NKRI sama saja bunuh diri. Mereka bergerak bukan atas perintah siapapun tapi karena panggilan hati, bentuk cinta terhadap negeri. Melawan narasi terbalik dari para oposisi dan pembenci Jokowi yang nyata sedang berbuat untuk negeri. Sementara para simpatisan oposisi hanyalah kumpulan gulma dan benalu yang tidak tahu diri. Namanya saja gulma dan benalu, maka harus dibersihkan dengan cara dicerabu dari akarnya agar tidak merusak bumi pertiwi. Jadi tidak perlu menantang para buzzer NKRI, sudah pasti mereka siap 24 jam menjaga bangsa ini dari segala angkara yang sedang berusaha merusak kebinekaan dan keberagaman Nusantara. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah untuk mempertanyakan kepada gubernur terutama mengenai perhitungan
acara Formula E ini. Seperti yang diketahui bahwa BBK ada beberapa catatan, yakni tidak memasukkan komponen komitmen fee dalam penyelenggaraan Formula E ini. PSI sindir Anies, ngutang buat Formula E, batalkan anggaran normalisasi sungai. Ditulis oleh Syardi. Kejanggalan demi kejanggalan terkait Formula E terus terkuak. Salah satunya adalah informasi yang cukup mengejutkan, termasuk saya sendiri. Anies disebut pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dispora Ahmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Surat kuasa nomor 747-072.26 yang ditandatangani Kepala Dispora DKI Jakarta dan Anies di atas materai tempel Rp6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak. Artinya informasi ini valid dan bukan sekedar dugaan semata. Luar biasa sekali memang Anies ini. Terlihat jelas betapa parahnya ambisinya hingga memaksakan diri meminjam uang demi memuluskan nafsunya selenggarakan Formula E. Menggunakan anggaran saja sudah tidak etis, apalagi di saat pandemi. Ini malah meminjam uang dari bank untuk balapan yang tidak populer dan tidak mendesak. Ini lebih dari keterlaluan. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung mencapai 10 juta pound sterling atau setara 180 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, Wakil Ketua Komisi DPRD Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo menyoroti kebijakan Anies yang berutang untuk membayar komitmen fee Formula E pada tahun 2019. Pada saat yang sama, Anies disebut membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran. Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir, kata Anggara. Pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta sudah siap membayar 160 miliar rupiah untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balai Kambang. Hanya tinggal menunggu keputusan gubernur soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Tapi pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya dengan dalih defisit anggaran. Artinya Anies lebih mementingkan Formula E dibandingkan mengatasi banjir. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir, katanya. Kenapa Anies begitu tega melakukan itu? Apakah demi prestasi politiknya kelak? Atau karena ingin memuaskan hasrat orang-orang di balik Formula E? Inikah keberpihakan pada rakyat yang sering digaungkan oleh Anies memprioritaskan Formula E sampai bela-belain meminjam uang dari bank ketimbang lebih memperhatikan nasib banyak warga yang